Shalom, salam sejahtera buat kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Lucky Sumita Pandian. Di sini saya ingin mempresentasikan tugas makalah saya. Pertama sekali, saya mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, di mana kita masih diberikan kesehatan, sehingga kita dapat melanjutkan aktivitas kita, perkuliahan kita, walaupun secara online. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu Lydia yang sudah memberikan saya waktu untuk mempresentasikan tugas makalah saya. Pembelajaran kita ini adalah supaya kita lebih mengerti apa tanggung jawab kita di dalam dunia ini sebagai ciptaannya. Nah, kita akan masuk ke dalam pembahasannya. Manusia menurut pandangan Alkitab. Manusia menurut pandangan Alkitab adalah hasil karya Allah yang paling indah di antara semua ciptaannya, karena mereka segambar dan serupa dengan Allah. Manusia ini juga diberikan pengetahuan supaya mereka dapat membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Nah, bagaimana penciptaan manusia laki-laki dan perempuan pada pertama kali? Nah, manusia ini diciptakan pada hari ke-6 setelah yang lainnya sudah diciptakan. Nah, Tuhan menciptakan pertama kali itu manusia itu dari debu tanah. Dia dibuat segambar dan serupa dengan Allah, makanya kita disebut makhluk ciptaan Allah yang paling mulia. Setelah itu dia menghembuskan napas kehidupan ke dalam hidungnya, dan manusia ini menjadi hidup dan diberi namanya Adam. Lalu Allah melihat si Adam ini perlu pendamping dalam hidupnya supaya dapat melanjutkan keturunannya. Dan dia pun menciptakan Hawa dari tulang rusuk Adam. Makanya laki-laki itu lebih tinggi daripada perempuan dalam hal Quran. Sebagai ciptaan Allah yang paling mulia, kita memiliki tanggung jawab. Pertama kali itu tanggung jawab itu diberikan kepada si Adam, yaitu memberi nama semua ciptaannya. Sebab ada tertulis di Alkitab supaya kita menguasai bumi ini. Nah, kita sekarang memiliki tanggung jawab. Contohnya itu tanggung jawab terhadap diri kita sendiri. Setiap perlakuan kita harus mempertanggungjawabkannya. Tubuh kita sendiri supaya menjaganya tetap baik dan tidak mengubahnya apapun. Contohnya tidak memakai obat-obatan terlarang. Yang kedua, tanggung jawab terhadap keluarga. Dalam keluarga itu terdiri atas suami, istri, dan anak-anak. Suami ini memiliki tanggung jawab untuk memenuhi segala kebutuhan istri dan anak-anaknya. Si istri ini juga memiliki tanggung jawab, yaitu melahirkan anaknya dan juga bisa membantu si suaminya mencari rezeki. Dan si anak juga memiliki tanggung jawab, yaitu belajar supaya suatu saat nanti dia akan merawat kedua orang tuanya. Yang ketiga, tanggung jawab terhadap bangsa dan negara. Dalam suatu negara itu memiliki norma-norma dan aturan yang harus kita ikuti, karena apapun nanti perbuatan kita harus mempertanggungjawabkannya dan menerima setiap resikonya. Selanjutnya, tanggung jawab terhadap bumi kita sendiri, yaitu mengelola bumi kita ini tetap berjalan dengan baik, membuat bumi ini semakin maju. Contohnya itu tidak merusak bumi ini, yaitu tidak membuang sampah yang sembarangan, membuang limbah sembarangan, malah kita harus membuat bumi ini semakin maju. Selanjutnya, tanggung jawab terhadap agama kita sendiri, keyakinan kita sendiri. Kita sebagai Kristen harus mempertanggungjawabkan apapun keyakinan kita, yaitu dengan beribadah, mengikuti aturan-aturan hukum-hukum Tuhan. Kita harus mengikutinya. Dan setiap apapun perbuatan kita itu, kita harus mempertanggungjawabkannya suatu saat di akhirat nanti. Karena manusia ini tak terlepas dengan segala kesalahan dan dosa. Kali manusia itu jatuh ke dalam dosa itu adalah saat Adam dan Hawa melakukan kesalahan. Nah, Allah kan menciptakan si Adam dan si Hawa. Dia menempatkannya di Taman Eden. Tuhan mengatakan, apapun yang ada di Taman Eden itu mereka dapat memakannya, selain buah yang ada di tengah-tengah taman itu. Nah, suatu saat si iblis ini menyerupai ular. Dia menggoda si Hawa. Pertamanya si Hawa ini menolak, tapi dia lama-lama terhasut dengan rayuan si ular ini, dan dia pun memakannya. Bahkan dia memberikannya kepada si Adam. Saat si Adam ini memakan, maka tersadarlah kedua mata mereka bahwa mereka itu telanjang. Lalu mereka pun bersembunyi di balik pohon. Tuhan tahu kalau si Adam dan si Hawa ini sudah memakannya. Saat dia bertanya, tapi si Adam dan si Hawa ini malah saling menyalahkan. Maka dari situ Tuhan menjadi sangat marah, sehingga si Adam dan si Hawa ini diusir dari Taman Eden itu. Dan mereka dikutuk. Si Adam ini harus berusaha mencari makannya sendiri, sedangkan si Hawa susah melahirkan.
Nah, si ular ini juga kena kutuk. Dia akan selama seumur hidupnya berjalan dengan menggunakan perutnya. Nah, karena manusia sudah melakukan dosa, manusia itu memerlukan keselamatan dari Allah untuk menebus dosa mereka. Maka dari situ, Yesus Kristus mengorbankan dirinya dengan mengorbankan tubuh dan darahnya yang suci untuk menebus dosa manusia. Karena sudah jelas tertulis upah dosa itu adalah maut. Maka dari situ manusia memerlukan keselamatan dari Allah. Lalu karena hanya Allah doang yang bisa menebus dosa kita, karena dia saja yang tubuhnya suci. Karena suatu saat jika kita di akhirat, kita akan diperhitungkan setiap kesalahan kita, perbuatan kita yang harus kita pertanggungjawabkan. Maka dari situ kita tak terlepas dari ketidaksempurnaan manusia. Maka kita memerlukan keselamatan dari Allah. Kesimpulannya, kita sebagai manusia ini memiliki tanggung jawab kita masing-masing yang harus kita jalankan. Dan setiap apa yang kita lakukan harus kita tanggung jawabkan dan menanggung setiap resikonya. Oke, sekian video saya. Semoga bermanfaat bagi kalian. Dan jika teman-teman ingin bertanya, silakan bertanya. Sekian video saya ucapkan terima kasih. Shalom.